Ya, selamat malam. Berjumpa kembali di Ilmu Otodidak. Sudah lama sekali kita tidak membuat sebuah video dikarenakan kami memiliki kesibukan di luar dunia internet dan STB. Kami sibuk ngurusin COVID ya. PSBB. Pusing COVID ya. Ya, bagi teman-teman yang punya STB dan sudah mahir atau sudah biasa untuk unlock STB-nya oleh software atau OS Foodstone, pada hari ini saya akan coba untuk mendemokan aplikasi untuk unlock atau untuk flash STB B860H versi 1 maupun versi 2 menggunakan software yang agak berbeda, yaitu bukan software bawaan Foodstone-nya Dokter Gigi Pak Fuad. Kita akan coba. Langkah pertama, Anda semua harus sudah mendownload aplikasi bumbunya. Nah, ini saya sudah ekstrak bumbunya dan juga sudah saya masukkan ke local disk C. Foldernya bernama flash. Saya menggunakan Windows 10 64 bit. Sebentar. 64 bit di sini. Nah, kita buka folder seperti ini. Bagi yang sudah terbiasa untuk unlock di mode Foodstone, tentunya pasti sudah menginstal aplikasi yang bernama USB Burning Tool. Tapi bagi yang baru bergabung dan baru ingin mencoba, ada baiknya apabila STB Anda termasuk kategori bejat, Anda dapat melihat bagaimana cara mengunlocknya agar dapat diinstal oleh software baru. Ada video saya yang berikutnya menggunakan metode baik menggunakan kabel TTL ya dengan putih maupun dengan tanpa TTL. Namun kebanyakan berhasilnya menggunakan kabel TTL begitu. Jadi apabila STB Anda sudah terunlock, Anda bisa lanjut ke mode ini. Namun apabila STB Anda masih bejat dan fitur USB-nya masih terkunci, Anda terlebih dahulu harus membuka kunci USB 2 tersebut dengan cara unlock-nya. Pertama, kita pastikan USB Burning Tool sudah terinstall. Lalu kita lihat contekannya. Nanti di dalam folder ini ada contekannya. Kita lihat contekannya dulu. Petunjuk. Ya, inilah petunjuknya. Jadi sebelumnya harap dibaca dengan teliti dan seksama. Ya, disclaimer, software ini bukan buatan kami. Kita lanjut ya. Pertama-tama, Anda harus sudah punya USB Burning Tool. Kita buka USB Burning Tool-nya. Lalu dengan tekan tombol power dan kita colokkan USB male to male ke USB 2. Kita colokkan. Nah, sampai muncul di USB Burning Tool seperti ini, connect sukses. Tandanya atau tandanya berarti STB ini sudah siap untuk diinstal. Ini bisa kita tutup karena sistemnya hanya monitoring saja dan juga install drivernya. Kita masuk ke langkah kedua. Kita buka folder flash tadi. Kita buka di sini. Lalu kita tekan tombol shift dan klik kanan berbarengan. Kita pilih open command Windows here. Kita buka. Bagi teman-teman yang Windows 10-nya belum bisa hal seperti itu, cari di Google banyak sekali, atau bisa juga pakai CMD biasa, CDC yang sudah terbiasa dengan sistem DOS, pasti akan sangat mudah. Setelah kita buka gini, langkah pertama adalah kita ketik update.
petik reset, enter, STB kita akan terreset. Lanjut, langkah kedua kita scan apakah STB kita sudah terdaftar. Nah, STB kita sudah terregister atau sudah terbaca driver di komputer kita. Langkah selanjutnya kita ketikkan update blok bla 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 bla. Susah banget bacanya. Kita copy, kita pastekan saja di sini. Kita enter. Pastikan sukses ya, pastikan sukses. Lanjut, langkah kedua kita copy yang bawahnya juga. Kita copy, kita enter, kita paste pun juga di sini. Oh, belum tercopy. Kita copy, lalu kita paste, kita enter, juga harus sukses. Yang ini update partisi boot.img. Nah, kita copy juga. Nah, di sini kan ada C ya, C flash boot.img. Kenapa seperti ini? Karena folder flash saya taruh di local disk C ya. Jadi teman-teman apabila anda semua menaruh di folder lain, Anda sesuaikan ini, harus teliti jangan sampai salah. Kita paste di sini juga, kita enter, kita tunggu downloadnya sampai dengan selesai. Nah, muncul sukses. Kita lanjut langkah selanjutnya, dan langkah paling terakhir mudah sekali. Apabila kita pelan-pelan mentelitinya, kita copy dan paste, kita enter, dan tinggal ditunggu sampai dengan ini mencapai 100% di upload dari PC, dari laptop kita menggunakan kabel USB male to male ke dalam STB B860 kita. Sesimpel itu. Seperti Pubstone. Kalau Pubstone kita hanya butuh membuka aplikasinya, kita tekan angka 2 untuk scan, angka 3 untuk install. Yang ini berbeda. Kita harus melaksanakan hal-hal seperti ini dulu. Ada 5 langkah kuncinya. Update reset adalah untuk mereset settingannya di STB kita, kalau tidak salah seperti itu. Update scan adalah untuk men-scan driver atau STB kita yang sudah terkoneksi ke komputer kita. Lalu bawahnya kita memberikan permission, kita memberikan akses kepada satu file ini ya, dan ini juga. Dan ini langkah ke-9 adalah kita mengkopikan file boot.img ini ke dalam STB. Lalu yang 10 adalah kita mengkopikan file dari launchernya atau dari OS-nya ini ke dalam STB yang ini sedang berlangsung. Ini kurang lebih sekitar beberapa menit, 5-10 menit tergantung komputer Anda. Ditunggu saja, diusahakan menggunakan laptop, jadi ketika mati lampu tidak terlalu beresiko. Setelah saya coba, ini selagi menunggu, cerita-cerita sedikit. Selagi mencoba menggunakan firmware baru ini, memang tampilannya sangat berbeda dengan Pubstone. Betul. Ada beberapa menu yang lebih ringkas, termasuk bagi kita para penjual STB yang sering sekali install STB. Apabila kita menggunakan Pubstone, kita harus menginstal aplikasi lagi, tanda kutip, apabila kita tidak ingin registrasi ke 9191. Namun apabila kita install software yang ini atau firmware yang ini, cukup kita install seperti ini, selesai, langsung bisa dikirim ke pelanggan kita atau langsung bisa kita pasang, karena di dalamnya sudah input aplikasi dasar seperti Smart YouTube, ada Zal TV yang sudah ada kodenya. Ajaibnya, sudah ada kodenya ajaibnya. Ada Google Play Store, sudah ada Google Play Store-nya dan bisa aktif. Dan ini seperti menduplikat Samsung Smart TV ketika awal mula dia munculnya.
Juga ada aplikasi bloatware lainnya yang tentunya nanti akan saya tampilkan di akhir ketika sudah selesai diinstal. Ya, semua memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Saya rasa saya lebih suka menggunakan Pubstone karena lebih stabil dan lebih jarang menemukan error. Kalau ini sepertinya masih banyak bug-bug yang belum terupdate seperti Pubstone, karena di forum-forum yang biasa saya ikuti mereka semuanya menggunakan Pubstone agar lebih stabil di STB-nya tersebut gitu. Tapi bagi Anda yang menginginkan tampilan yang berbeda, menginginkan fitur Google Play Store, disarankan menggunakan aplikasi ini dan juga STB yang memiliki RAM 2 GB. Begitu. Banyak sekali, saya tidak menyangka kemarin STB video saya untuk unlock itu sampai 20.000, dan saya pun tidak monetasinya, tidak monetize dan tidak macam-macam, karena memang tujuan saya adalah saya itu pelupa, makanya saya taruh di YouTube. Ketika saya butuh untuk melakukan hal tersebut, saya tinggal buka YouTube-nya, streaming, dan saya lakukan. Ternyata yang nonton banyak, dan kebetulan saya nemu software baru, saya pasang untuk dokumentasi saya. Nanti apabila di kemudian hari saya bingung apa yang harus saya lakukan dan saya di tempat yang tidak bawa laptop dan tidak bawa harddisk eksternal, cukup masuk ke cloud, saya bisa nonton video tersebut. Begitu teman-teman, kita tunggu sampai selesai. Sini sudah 60%. Di skip boleh, dipercepat boleh. Kalau saya tidak akan potong videonya karena lagi males ngedit ya. Jadi nanti hasil recording ini saya langsung upload ke YouTube, tidak pakai mengedit atau bagaimana. Jadi saya juga baru coba aplikasi recording namanya OBS nih, cakep sekali, simple, resolusinya besar, dan ya begini cakep deh. Saya lihat dari beberapa teman-teman YouTube juga pakai seperti ini. Maklum deso ya seperti ini. Dan juga semoga teman-teman di tengah pandemi ini selalu sehat, bisnisnya lancar terus, tidak terkena PHK, apalagi bisnisnya gulung tikar, apalagi yang memiliki karyawan seperti saya. Moga-moga bisa bertahan dan tetap dapat melaksanakan kewajiban pengusaha kepada karyawannya. Ya, seperti itu. Yang penting, masalah yang kemarin sering muncul ketika proses unlock adalah gagal di sini. Nah, ini sering gagal. Biasanya kalau gagal seperti ini, ada file-file tertentu yang belum dicemplungkan ke sini. Biasanya micro SD-nya jelek. Itu biasanya micro SD-nya jelek, tetap dipaksa. Entah bagaimana ceritanya, namun banyak kasus setelah diganti micro SD ini tidak menjadi masalah begitu. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Lama ya. Ya, ini hampir selesai, sudah 90%, 91, sedikit lagi. Jadi apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat dan ada pertanyaan, bisa juga untuk menulis di kolom komentar, atau yang kesulitan dan susah atau menginstal STB-nya bisa dikirim ke saya dengan jasa tentunya. Dengan mengklik link Tokopedia di bawah ini gitu ya. Sebentar lagi kelar. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap sehat di tengah pandemi COVID ini, dan selamat malam. Teruslah belajar walau halang rintang menghadang. Terima kasih. Selesai ya. Sudah selesai, tinggal colok.